Bagaimana cara menguatkan iman saat down karena banyak masalah agar tidak jauh dari Allah, Umi? Menghadapi masalah agar Iya. kita tidak down ya. Subhanallah. Seharusnya malah ketika orang itu sedang berada dalam masalah harusnya menjadikan semakin dekat kepada Allah. Karena kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini ada Allah yang mengaturnya. Artinya masalah yang terjadi dalam hidup kita itu memang sudah takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Ya karena Allah yang mengatur kehidupan kita, yang menentukan takdir kita gitu. Maka seharusnya ketika ada masalah kita kembalikan kepada Allah lagi gitu lah. Artinya Allah memberikan masalah, maka Allah yang bisa mengangkat masalah. Harusnya seperti itu. Jadi hendaknya memang seorang ahli iman tuh ketika mendapatkan masalah semakin berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kadang memberikan ujian. Masalah ini kan bisa disebut sebagai satu ujian gitu ya. Karena Allah memberikan ujian kepada seorang hamba tuh punya banyak tujuan. Ya, bentuk pendidikan. Karena ini ibaratnya ujian itu ibarat apa sih? Untuk menguji kedewasaan kita, untuk menguji keimanan kita. Ya ibarat kalau kayak orang sekolah itu ada ujian untuk kenaikan kelas kan gitu. Kok nanti lulus ujian ya naik kelas kan gitu. Kalau yang nggak lulus ya tinggal kelas. Dan ujian itu kan apa, dikasih soal-soal berat. Nggak ada yang suka ujian. Orang anak sekolah nggak suka ujian. Sukanya libur kan gitu. Ya sama dalam hidup kan gitu. Kita dikasih ujian tuh nggak suka. Kita sukanya yang senang-senang, enak gitu kan. Ya manusia. Akan tapi hal itu harus dihadapi. Nggak mungkin, saya pengennya libur aja nggak mau ujian. Ya nggak lulus sekolahnya kan gitu. Ya sama, kita pun ya ini sunnatullah dalam hidup. Artinya masalah dan hidup itu akan selalu berkaitan. Akan selalu kita temukan dimanapun anak kecilnya dengan masalah seusia mereka. Kita pun ya semakin ini akan bertambah ya. Dengan bertambah usia maka semakin kita lebih mengerti. Maka semakin gede ujiannya. Kayak beda dong ujian anak TK sama ujian anak kampus kan gitu. Nah, kalau disamain ya nggak lucu gitu kan. Jadi karena memang tingkatannya sudah beda. Kita pun ujian anak kecil sama ujian orang dewasa tentu beda. Dan ini sebenarnya ketika seorang hamba diberi ujian lalu dia merasa lemah, maka dari situ hendaknya seorang hamba tuh hendaknya menyadari, ya Allah, ternyata kita tuh kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa apa-apa, kita nggak akan mampu. Nah maka ya kita berusaha mendekat kepada Allah. Jangan merasa putus asa. Kalau ada namanya ujian, coba apa sih ujian yang kita rasakan? Saya soalnya ujian saya tuh, saya punya masalah tuh, saya misalnya mungkin selalu ada orang yang membenci saya. Banyak orang, saya sering dibenci sama orang. Loh, kalau emang seperti itu kenapa gak introspeksi dulu? Mungkin orang benci karena memang sikap kita ada yang kurang baik. Tapi saya sudah berusaha baik ya. Oke deh, kalau mungkin kita merasa saya sudah berusaha baik. Lebih baik mana sih Anda sama Rasulullah? Gitu. Kalau memang ya baik Rasulullah, ya sudah, ngapain pusing? Rasulullah paling bagusnya orang aja dibenci. Siapa padahal semua orang mengakui Rasulullah al-Amin, Rasulullah orang yang baik. Semuanya mengakui kebaikan Nabi, tapi pun yang membenci banyak. Bahkan jahat banget kan yang membenci beliau. Lihat. Lah kita siapa? Dengan kalau sudah ngerasa kita kalau ada orang benci wajar dong. Kita pasti punya banyak kekurangan. Perilaku kita, ucapan kita, mungkin tanpa sengaja kita nyakitin orang gitu. Atau mungkin saya punya rezeki mungkin nggak lancar misalnya. Saya punya masalah tuh, rezeki saya tuh susah, bagian kerja susah dan sebagainya. Ya sudah, sekarang kita tanya, apa sekarang kondisi masih bisa makan? Masih. Buktinya ini masih bisa kirim pertanyaan, kan berarti masih punya kuota kan? Berarti lumayan, artinya masih ada rezekinya. Rasulullah waktu itu untuk ngormatin tamu aja cari makanan ke istri-istri, semua gak ada yang punya makanan kok. Lihat, lebih parah mana urusan rezeki kita dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sabar, bukan Rasulullah gak bisa. Rasulullah ditawarin emas kok. Itu lapangan dijadiin emas semua, tapi Rasulullah gak memilih itu kok. Rasulullah memilih kehidupan yang sederhana untuk apa? Melatih umat. Agar ketika terpuruk urusan rezeki, ingat Nabi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita merasa dalam keadaan terpuruk, ingat Rasulullah, baca sejarah Rasulullah, banyak membaca salat kepada Rasulullah, sambungkan hati. Di situ kita akan menemukan subhanallah, seberat apapun ujian kita, ya artinya ujian Rasulullah lebih berat lagi. Dan seberat apapun ujian kita, di saat hati kita sambung dengan Nabi, maka semuanya akan menjadi ringan. Itu loh. Yang berat itu adalah ketika orang di hati sudah gak bisa cinta Nabi. Itu loh musibah. Itu ujian yang terberat. Di saat orang sudah gak punya cinta kepada Rasulullah. Di saat orang sudah gak punya kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Di saat orang begitu mudahnya dia bermaksiat. Di saat orang begitu susahnya dia untuk menjalankan kewajiban. Itu loh musibah. Kalau selagi Anda masih diberikan kemudahan untuk bisa sholat,
Anda masih diberikan rasa takut untuk melanggar Allah, bermaksiat kepada Allah, di hati Anda tuh masih ada sambung dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah ujian yang lainnya ringan. Ya. Jadi sadari diri, introspeksi terlebih dahulu ya, dan jadikan musibah atau permasalahan yang kita hadapi ini adalah jalan kita untuk naik tangga menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.